Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang elips pada bidang OY diputar mengelilingi sumbu X. Kelompok 1 yang terdiri dari Mayang Riza Andini dengan NIM 12204183312. Dan yang kedua, Dwi Ayu Lestari dengan NIM 12204193012. Dan yang ketiga, Awaha Ahmad dengan NIM 12204193031. Dan yang terakhir, Ana Fidatunisa dengan NIM 12204193111. Selanjutnya langsung masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kita mengenal irisan kerucut terlebih dahulu. Irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva dua dimensi yang terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. Kita lihat gambar yang pertama. Di situ kerucut dipotong oleh sebuah bidang yang memotongnya sejajar dengan alas, maka yang terbentuk adalah lingkaran. Dan gambar yang kedua, sebuah kerucut yang diiris oleh sebuah bidang dan tidak sampai memotong alasnya, agak miring sedikit, itu yang terbentuk adalah kurva elips. Dan yang ketiga, sebuah kerucut yang dipotong oleh sebuah bidang sampai memotong alasnya jadi lebih curam, kurva yang terbentuk adalah parabola. Sedangkan sebuah kerucut yang dipotong oleh sebuah bidang yang posisinya tegak lurus dengan alas, maka kurva yang terbentuk adalah hiperbola. Jadi, tiga jenis kurva yang dapat terjadi adalah parabola, elips, dan hiperbola. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu pengertian elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu yang diketahui adalah datar. Nah, bisa kalian lihat pada ilustrasi di sini. Dua titik tertentu yang disebutkan itu adalah fokus. Nah, jadi jika jarak fokus pertama dan fokus kedua dijumlahkan, itu hasilnya akan tetap. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Awaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awa Ahmad Zulfahron dengan NIM 12204193031. Di sini saya mendapat bagian tentang persamaan elips. Baik, sebelum membahas mengenai persamaan elips, mari kita ingat-ingat kembali persamaan dari suatu lingkaran. Lingkaran yang memiliki titik pusat di titik AB dan berjari-jari R memiliki persamaan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan membagi kedua ruas persamaan tersebut dengan R kuadrat, kita akan memperoleh X min A kuadrat per R kuadrat plus Y min B kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Pada persamaan yang terakhir, nilai R pada masing-masing penyebut secara berturut-turut merupakan jarak vertikal dan horizontal dari titik pusat ke grafik. Perhatikan persamaan berikut. Dari persamaan berikut ini kita bisa tahu bahwa penyebutnya berbeda. Pusat dari grafik persamaan di atas terdapat 3 dan min 2. 3 min 2 karena A sama dengan 3 dan B sama dengan min 2. Dengan mensubstitusikan Y sama dengan min 2, kita dapat menentukan titik-titik yang memenuhi persamaan tersebut. Setelah persamaan tersebut kita substitusikan dengan Y sama dengan min 2, maka kita akan memperoleh X sama dengan 7 dan X sama dengan min 1.
Hasil di atas menunjukkan bahwa jarak horizontal titik pusat terhadap grafik adalah 4 satuan, yaitu jarak titik pusat 3, min 2 terhadap titik-titik min 1, min 2, dan 7, min 2. Dengan cara yang serupa, untuk X sama dengan 3, kita akan mendapatkan Y plus 2 kuadrat sama dengan 9, sehingga nantinya akan diperoleh Y sama dengan min 5 dan Y sama dengan 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa jarak vertikal titik pusat terhadap grafik adalah 3, yaitu jarak titik 3 min 2 terhadap titik 3 min 5 dan 3, 1. Sehingga dengan mengganti penyebut-penyebut yang tidak sama pada suatu persamaan lingkaran, kita akan mendapatkan suatu grafik memanjang dari lingkaran. Grafik seperti ini merupakan grafik dari suatu elips. Untuk suatu elips, jarak terjauh antara dua titik pada elips disebut sumbu mayor. Dengan titik-titik ujung sumbu mayor disebut titik-titik puncak elips. Ruas garis yang tegak lurus dan membagi sumbu mayor menjadi dua bagian yang sama disebut sumbu minor. Jika P lebih besar dari Q, sumbu mayornya horizontal, maksudnya sejajar dengan sumbu min X dengan panjang 2P, dan sumbu minornya vertikal dengan panjang 2Q. Jika P kurang dari Q, sumbu mayornya vertikal, maksudnya sejajar dengan sumbu min Y dengan panjang 2Q, dan sumbu minornya horizontal dengan panjang 2P. Dari penjelasan singkat di atas, kita dapat simpulkan bahwa bentuk standar dari persamaan elips yaitu X min A kuadrat per P kuadrat plus Y min B kuadrat per Q kuadrat sama dengan 1. Jika P tidak sama dengan Q, persamaan tersebut mempresentasikan grafik dari suatu elips dengan titik pusat A, B. Nilai P merupakan jarak horizontal titik pusat dengan grafik, sedangkan Q merupakan jarak vertikal titik pusat dengan grafik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Mayang Riza Andini, NIM 12204183312 akan menjelaskan mengenai persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar sumbu Y. Misalkan T sebarang titik pada elips, maka harus dipenuhi Z sama dengan 0 dan X 0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y 0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu Y adalah Y sama dengan Y0. Sedangkan persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Lalu dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 akan diperoleh persamaan X kuadrat ditambah Z kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar sumbu Y. Titik-titik puncaknya adalah A, 0,0, negatif A, 0,0, 0, B, 0, negatif B, 0, 0,0, A, dan 0,0, negatif A. Lalu berikut ini adalah contoh soalnya. Suatu elips dengan persamaan X sama dengan 0 dan Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan persamaan elipsoida putaran yang terbentuk. Yang pertama, misalkan T sebarang titik pada elips, maka harus dipenuhi X0,
sama dengan 0. Y0 kuadrat ditambah 2Z0 kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Lalu persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu Y adalah Y sama dengan Y0. Lalu persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Lalu dari persamaan ini dapat kita ubah menjadi Z0 kuadrat sama dengan 8 dikurangi Y0 kuadrat dibagi 2. Ini di sini 2-nya salah ya, seharusnya hanya Z0 kuadrat. Lalu kita substitusikan Z0 kuadrat tersebut ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kita ganti Z0 kuadratnya dengan 8 dikurangi Y0 kuadrat per 2. Maka persamaannya akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah 8 dikurangi Y0 kuadrat per 2. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan 2. Maka 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah 2z kuadrat sama dengan 2x0 kuadrat ditambah 2y0 kuadrat ditambah 8 dikurangi y0 kuadrat. Lalu 2y0 kuadrat kita kurangi dengan y0 kuadrat, maka akan menjadi y0 kuadrat. Nah, di sini kan dituliskan y sama dengan y0, berarti dapat kita tulis y kuadrat. Lalu kita operasikan 2x0 kuadrat di sini kan di awal diketahui kalau x0 itu sama dengan 0, maka 2x0 kuadrat itu sama dengan 0. Maka habis tidak usah ditulis. Lalu 2y kuadrat di sini dikurangi dengan y kuadrat, maka menjadi y kuadrat. Maka 2x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2z kuadrat sama dengan 8. Lalu kita ubah persamaan tersebut menjadi bentuk seperti bentuk persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar sumbu Y. Maka kita bagi kedua ruas dengan 8. Maka akan diperoleh x kuadrat ditambah z kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 8 sama dengan 1. Jadi persamaan elipsoida putaran yang terbentuk adalah x kuadrat ditambah z kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 8 sama dengan 1. Sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.